Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Di episode kali ini kita masuk ke sesi tanya aja dulu lagi. Ini kebetulan memang ada pertanyaan-pertanyaan yang unik ya. Oke, ini pertanyaannya simple, tapi ini krusial banget ya. Kenapa saya bilang krusial? Karena ini adalah kepentingan kita utamanya sebagai konsumen yang membeli rumah. Jadi kalau misalnya bisa dikatakan tadi, ini ternyata alamatnya nggak sesuai sama yang saya beli. Kalau untuk kayak begitu kejadiannya, teman-teman mesti langsung cerita ke pihak banknya bahwa ini nggak sesuai loh sama yang saya beli. Yang saya beli ini surat pesanannya ini alamatnya misalnya di blok J nomor 10 gitu. Bukan di blok I nomor 10. Ini beda satu blok. Dan itu bisa jadi beda yang signifikan gitu. Karena udah pasti kalau ngomong surat yang diterbitin sama bank, itu kan bank di dalam prosesnya kan banyak ya, panjang. Ada mulai dari sales, dari analis, dari admin kredit. Itu masing-masing, itu ada tahapan prosesnya juga. Jadi ada user yang melakukan input, yang melakukan analisa awal, terus ada yang review, ada yang approve, kasih keputusan gitu. Jadi prosesnya kan udah berlapis tuh. Nah, jadi kalau misalnya begitu keluar di SPPK itu alamatnya ternyata beda sama yang kita beli, itu udah pasti kemungkinan besar kesalahannya adalah pada dokumen yang diserahkan. Karena kalau di pihak banknya sendiri kecil kemungkinan sampai mereka error gitu, salah nulis alamat gitu di situ. Nah, itu yang kita perlu pastikan lagi. Ini jangan-jangan developernya kemarin salah kasih nih surat pesanan orang, jangan-jangan nanti yang disampaikan, tapi ini pengajuan kreditnya atas nama kita. Wah, kacau itu. Nah, itu yang teman-teman mesti perhatikan baik-baik. Jangan sampai kan, amit-amit nih, begitu udah tangan akad, segala macam, udah jalanin, udah nempatin tempat tinggal, begitu sertifikatnya keluar, loh kok beda alamat? Waduh, itu kacau banget sih. Walaupun sebenarnya harusnya kecil kemungkinan ya, karena pihak developer, saya sih juga kelolosan seperti itu. But perbedaan sekecil apapun yang ditampilkan di SPPK itu sebenarnya itu adalah yang akan nantinya dituangkan di perjanjian kredit. Jadi teman-teman pada saat dapat persetujuan itu jangan sampai ngerasain euforianya doang nih. Wih, seneng, gua udah disetujui nih. Wah, rumah impian, tangkep gitu. Jangan. Tapi pada saat dapat persetujuan dan dapat SPPK, tetap perhatikan semua detailnya satu persatu. Dan kalau happy ya, oke, hari ini saya happy banget. Saya perhatiinnya besok. Saya baca sekilas saja sekarang. Besok saya baca ulang lagi. Kira-kira ada nggak sih yang nggak sesuai? Gitu. Karena jangan sampai ya kita udah happy, kita langsung setuju, but ternyata wah, ada yang berbeda nih. Jangan sampai ya. Gitu. Penting sekali kita mengkritisi poin per poin yang dicantumkan di surat pemberitahuan persetujuan kredit. Kenapa? Karena itu yang akan nanti dicantumkan di perjanjian kredit KPR yang akan mengikat kita kira-kira. Ya, sekarang kan panjangnya bisa 20 tahun, bisa sampai 30 tahun malah. Ya, kalau sampai ada kekeliruan dan kita diikat dengan kekeliruan itu sampai 20 tahun atau 30 tahun, kan rasanya nggak enak. Jadi jangan biarkan itu sampai terjadi. Oke? Pastikan sudah membaca detailnya. Kalau ada yang kurang jelas, tanya aja langsung. Sama aja kayak ke KPR Academy. Saya nggak ngerti soal KPR kayak gini. Saya takut nanya sama orang bang. Atau saya takut nanya nanti dianggap bodoh atau apa. Nggak ada yang bodoh. Nggak ada orang yang bodoh. Yang penting teman-teman berani nanya aja. Kalau sampai takut dicap bodoh, itu sebenarnya agak salah sih persepsinya. Kenapa? Karena sebenarnya balik lagi nih. Kalau kita bicara soal KPR, kebanyakan orang cuma transaksi KPR sekali seumur hidup. Jadi kalau banyak nggak taunya, wajar. Kalau banyak ragunya, banyak takut nanya, oh kalau saya nanya di bank, kok penjelasannya gitu doang ya, saya nggak ini. Nah, makanya di KPR Academy kita buka segmen yang namanya tanya aja dulu. Jadi biar teman-teman nggak takut
Dan nggak ada kewajiban juga untuk membeli, nggak ada kewajiban juga untuk wah utang budi nih udah dijelasin sama KPR Academy kayak gini, mesti ngambilnya lewat KPR Academy. No, we don't do like that gitu. Kita nggak melakukan hal seperti itu. Kalau nanya-nanya sama AO kan mungkin sama AO-nya bank ya mungkin ada perasaan nggak enak. Wah kemarin saya udah ngabisin waktunya banyak nih kayak gini. Terus wah ujung-ujungnya saya kayaknya mau ngambilnya dari bank ini aja. Kenapa? Karena kayaknya bunganya penawarannya lebih bagus nih. Terus ya gimana ya? Jadi ada rasa bersalah gitu, ada rasa hutang budi. Nah, kalau buat teman-teman yang memang jadi orang agak sungkanan, agak enggan karena hal-hal seperti itu, ya udah teman-teman tanyanya ya ke KPR Academy aja, jangan langsung ke bank gitu. Kalau ke bank nanti tinggal untuk mengkonfirmasi detil-detil terakhirnya saja, seperti oh bunga yang saya akhirnya dikenakan berapa, terus biaya-biayanya seperti apa segala macam. Tapi di luar dari itu mengenai teknisnya, teman-teman boleh konsultasi ke KPR Academy. Tenang aja, kita di sini memang melakukan edukasi dan kita memberikan informasi yang terbaik buat teman-teman supaya teman-teman bisa punya pilihan yang lebih baik untuk mendapatkan KPR. Begitu saja untuk informasi yang kita sharing di episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan kalau teman-teman suka dengan informasi yang di-sharing di sini, silakan klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, dan boleh share juga ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang tahu, lebih banyak yang peduli mengenai transaksi rumah yang bagi kebanyakan orang memang hanya satu kali dalam seumur hidup. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you. Bye-bye.